Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat MG Channel, saudara kami dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, dan para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, di wilayah Bogor, Jawa Barat banyak makam-makam atau makam-makam keramat para wali-wali Allah. Di antaranya adalah ada makam keramatnya Eyang atau Mbah Dalem Bogor, Batu Tulis. Ada juga makam keramatnya ulama dari asal Banten, Kiai Haji Mama Falak Bogor, itu bagus Mama Falak asal dari Banten. Ada juga makam Habaib yang dikenalnya Habib Empang Bogor. Di antara makam-makam keramat, makam-makam para leluhur terdahulu, yang dimana banyak juga keturunan terah dari Eyang Prabu Siliwangi Pajajaran, ada salah satu di wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Empang, Bogor. Itu ada makam seorang pelukis yang terkenal di Indonesia bahkan di luar negeri. Beliau dikenalnya dengan panggilan Raden Saleh. Makam Raden Saleh itu berada di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Empang, Bogor. Nah, tidak jauh dari makamnya Raden Saleh itu ada makam Habaib yang lebih dikenalnya Habib Empang Bogor. Baik para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami tidak berbagi riwayat atau biografi dari Raden Saleh, akan tetapi yang akan kami sampaikan adalah percakapan dengan Ibu Sandra. Beliau adalah pengurus makamnya Raden Saleh. Sedikit cerita bahwa Raden Saleh itu meninggal di tahun 1880 dan makamnya Raden Saleh baru ditemukan pada tahun 1923. Berarti sekitar 43 tahun baru ketemu makamnya Raden Saleh yang ada di wilayah Bogor. Sekarang pengurus yang sekarang adalah Ibu Sandra. Nanti para sahabat saudara kami bisa mendengarkan kisah awal mulanya atau asal muasalnya penemuan makam Raden Saleh. Kalau biografi atau riwayat sejarah beliau itu sudah banyak, baik di postingan YouTube maupun di buku-buku. Akan tetapi kalau cerita sejarah atau kisah penemuan makamnya Raden Saleh atau asal muasalnya bisa ketemu makamnya Raden Saleh, inilah yang akan disampaikan oleh pengurus makamnya Raden Saleh yang bernama Ibu Sandra. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, silakan saksikan tayangan kami percakapan dengan pengurus makam Raden Saleh. Beliau ini adalah cucu dari penemu yang pertama kali menemukan makam Raden Saleh. Baik para sahabat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awalnya itu kita cerita tentang sejarah si makamnya ya, bukan sosoknya ya. Jadi makam Raden Saleh itu awal ditemukan itu pada tahun 1923 itu oleh Pak Adung Wiraatmaja gitu. Jadi kebetulan itu Pak Adung itu masih kakek saya. Pada saat itu beliau sedang membersihkan lahan ini. Jadi lahan ini disebutnya kan dulu kebun gede. Di Bogor itu ada kebun gede itu di sini. Itu jadi area ini tuh yang masih penuh dengan pohon dan rumput alang-alang tinggi karena dia merasa gerah di lahannya, dia masih berantakan gitu ya, dia bersihkan. Pada saat dia membersihkan alang-alang itulah dia menemukan makam. Ada beberapa makam di sini termasuk makam Raden Saleh yang dia lihat itu karena ya memang ada nisannya, masih waktu itu nisannya masih marmer lah. Nah setelah membersihkan itu menurut cerita beliau itu kedatangin Kemimpiin juga. Jadi kedatangan sosok beliau Raden Saleh bahwa dia memperkenalkan diri dan menyatakan minta dirawat baik-baik makamnya. Itu cerita versi dari pengurus di sini. Dulu itu di sini ada kurang lebih sekitar 33 makam sebetulnya. Nah, setelah dipugar sama Bung Karno pada tahun 1953 dengan arsitek waktu itu adalah Fredrik Silaban, itu ada beberapa makam yang dipindahkan atau digabungkan menjadi satu. Jadi sekarang yang tersisa kurang lebih sekitar 14 makam termasuk makam Raden Saleh. Nah lahan ini kebetulan masih lahan dari keluarga karena wakaf dari keluarga Raden Panuripan. Jadi di sini juga ada makam Raden Panuripan. Selain Raden Saleh dan istrinya Raden Ayu Danudarjo, itu ada makam Raden Panuripan. Setelah dipugar sama Bung Karno berkembang tahun 2008 itu dibangun Saung Budaya Raden Saleh. Raden Saleh itu terkenal sebagai seorang pelukis. Jadi maestro dunia ya. Jadi tidak hanya terkenal di negara sendiri, tapi beliau juga terkenal di mancanegara. Begitupun kenapa Bung Karno bisa memugar ini, beliau waktu itu melihat satu lukisan waktu itu beliau lagi berada di Eropa. Dia tanya, ini lukisan siapa? Oh itu kan lukisan bangsamu gitu kan, pangeran dari Jawa Raden Saleh. Begitu beliau pulang, beliau suruh cari, suruh usut di mana makamnya, siapa yang ngurusnya, sampai benar nggak gitu kan, ternyata kan valid gitu kan. Ketemulah di sini valid. Setelah diselidik siapa yang ngurus, Pak Adung. Siapa itu Pak Adung gitu kan. Kebetulan waktu itu Pak Adung masih sebagai seorang jaksa. Bisa kita garis bawahi sebagian besar dari lukisannya itu menceritakan tentang pergerakan, perjuangan, menceritakan tentang teritorial Indonesia, perjuangan bangsa kita. Jadi pada umumnya para pelukis itu mereka, yang saya tahu ini ya, mereka menuangkan sesuatu dalam lukisannya itu melalui simbol-simbol. Itu. Nah, salah satu lukisan beliau yang paling viral dan yang paling terkenal lah, dan itu berhubungan dengan sejarah adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu. Jadi pada saat beliau melukis itu, beliau berada di Eropa. Sebetulnya beliau tidak menyaksikan, tapi beliau membuat itu untuk beliau tidak suka dengan lukisannya. Ada salah satu kalau nggak salah lukisan orang Eropa lah. Itu di situ penyerahan diri Pangeran Diponegoro. Beliau tidak suka. Di situ terlihat Pangeran Diponegoro menyerah gitu kan. Terus pengikutnya juga seperti yang berputus asa. Beliau membuat versinya dia. Tidak seperti itu loh gitu. Dia buat Pangeran Diponegoronya gagah gitu kan, penuh wibawa, punya harga diri. Begitupun dengan para pengikutnya. Jadi di situ dia menceritakan bahwa Pangeran Diponegoro itu tidak menyerah, tapi dia ditangkap. Dengan kata lain mungkin dia dijebak. Sebenarnya tidak sedikit jauh berbeda gitu ya. Kalau untuk makam Raden Saleh khususnya. Jadi masih ada pengunjung, cuma mungkin ya terbatas lah. Kalau setelah pandemi, sebelum pandemi ya mereka udah ke sana gitu. Kalau mereka sekarang terbatas karena ada PPKM atau SPBB sebelumnya kayak gitu sih.
beliau, mereka-mereka yang tertarik dengan beliau, yang jiwa seninya ada, tapi berkembang sekarang itu masuk ke religi. Jadi kalau untuk Raden Saleh, dia di segi pendidikannya ada, seni budayanya juga ada, keagamanya juga ada. Tahun ini ya 2021 itu kita di makam Raden Saleh itu dibangunkan joglo. Itu atas dauhnya Abah Lutfi Pekalongan. Jadi untuk generasi muda yang mau ziarah, sok mangga silahkan, karena beliau juga bukan, kalau menurut saya bukan orang sembarangan gitu kan. Ya kita minta barokah karomahnya, jangan minta yang lain-lain gitu kan. Tetap kita minta ke Allah, tapi ya dengan mengunjungi beliau, mendoakan beliau, itu kan sama dengan mendoakan diri kita juga. Untuk masyarakat sekitar sini ya alhamdulillah mereka mendukung ya gitu kan, nggak ada kontra, lebih banyak mereka yang pro lah gitu. Karena ya berkembang ke sini juga, saya juga kan dibantu oleh warga sekitar, karena yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dari Disparbud itu sebagai juru pelihara itu kebetulan memang saya sendiri gitu kan. Tapi karena mengingat lahan ini cukup luas, udah gitu kan, waktu juga, karena sekarang kita berkembang, kita buka 24 jam. Jadi karena banyak juga peziarah-peziarah itu yang datang malam. Jadi saya minta bantuan dari rekan-rekan di sini, ya alhamdulillah mereka mau. Jadi total sekitar pengurus itu ada 7 orang lah kita di sini. Kalau untuk pemerintah, jujur aja itu ada honor untuk juru pelihara. Nah itu yang kita olah untuk pemeliharaan, karena kalau untuk pemeliharaan kita harus pengajuan. Jadi ya kalau kita berhubungan dengan pemerintahan ya ada prosedur-prosedur yang harus kita penuhi dulu lah gitu. Misalkan kayak statusnya apa, walaupun kita udah statusnya udah tingkat nasional, tapi ada apa ya, kalau kata administrasinya lah. Ya kita sama-sama menjaga, karena ini kan peninggalan juga, situs. Ya sekarang karena berubah menjadi situs yang harus kita jaga gitu kan, ya sama-sama menjaga bagaimana baiknya. Ya lebih diperhatikan aja sih, nggak hanya di Raden Saleh aja, banyak situs-situs yang lain yang butuh perhatian gitu. Kalau di sini ya masih ada orang-orang sekitar yang masih membantu gitu kan. Tapi kalau situs-situs yang lain ya mungkin masnya bisa bandingkan dengan situs-situs yang lain, tempatnya seperti apa sih, nyaman nggak sih kalau dikunjungi, ya seperti itulah. Karena kita kan program pemerintah sekarang itu mau mengangkat para wisata, baik itu wisata religi atau wisata-wisata yang lain, ya dibenahi aja gitu. Kita sama-sama lah gitu.